Kita mau ngomong soal kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Kebakaran itu mengakibatkan ada 17 atau 18 orang meninggal, ada yang masih hilang sampai sekarang, ada 50-an orang itu terluka, 1.000 orang mengungsi, rumah-rumah terbakar. Banyak orang menyayangkan tragedi ini. Presiden, wakil presiden, Menteri BUMN juga sudah meninjau. Problemnya memang bahwa depo itu letaknya agak berhimpitan dengan rumah warga atau perumahan warga. Sementara perumahan warga di sana saja, sebetulnya memang mereka tidak punya sertifikat hak milik. Artinya itu masih lahan yang bisa disengketakan, entah milik siapa. Yang jadi persoalan belakangan ini adalah ketika pada saat kampanye Pilgub Jakarta 2016 lalu, Anies Baswedan itu sempat-sempatnya mengeluarkan izin mendirikan bangunan bagi warga Tanah Merah. Padahal ya, kalau kita lihat dari peruntukan, itu sebetulnya zona merah atau buffer zone yang memang tidak boleh ada warga yang ada di situ. Usulan Anies ini sempat menjadi polemik ketika Ahok orang yang tidak setuju. Ahok mengatakan bahwa itu daerah berbahaya kalau dihuni. Oleh sebab itu harus ada solusi dengan cara memisahkan antara kilang minyak dengan pemukiman warga. Jaraknya harus dijauhin. Kalau jaraknya harus dijauhin cuma ada dua cara kan. Kilang minyaknya dipindahin sehingga nggak berdekatan dengan warga, atau warganya yang dipindahkan sehingga ada jarak antara kilang minyak dengan buffer zone. Sialnya, sebelum kebijakan itu diputuskan, malah Anies mengeluarkan IMB kepada warga Tanah Merah, izin mendirikan bangunan. Padahal ya, salah satu syarat izin mendirikan bangunannya ada sertifikat tanah. Ada juga keputusan bahwa peruntukan daerah itu untuk apa. Kalau memang daerah itu untuk pertamanan, misalnya jalur hijau, ya nggak boleh ada bangunan hunian. Kalau daerah itu ditujukan untuk jalan, ya nggak boleh ada bangunan hunian. Kalau daerah itu memang ditujukan sebagai buffer zone atau sebagai daerah yang tidak boleh ada penghuni karena berhimpitan dengan proyek strategis nasional atau berhimpitan dengan produksi vital, misalnya seperti kilang minyak, itu ya nggak boleh didirikan hunian. Tapi yang namanya kan politik ya. Anies mau dapat suara dari warga Tanah Merah, ia mengeluarkan IMB, ia mengeluarkan semacam keputusan untuk bisa saja menghuni di situ. Lo bayangin resikonya adalah kalau ada apa-apa ya warga yang jadi korban. Sekarang terbukti ternyata apa yang tidak disetujui sama Ahok dulu. Ada sekian warga yang meninggal, ada rumah yang terbakar, ada yang masih hilang sampai sekarang, ada yang masuk ke rumah sakit. Dan ini kerugiannya cukup signifikan, cukup besar bagi warga. Dilalah ya, bukannya menyadari bahwa keputusan itu atau keputusan yang melulu didasari oleh ambisi politik itu bisa sangat berbahaya. Kelompok-kelompok pendukung Anies malah ngeluarkan. Ini Pak Jokowi juga pernah bikin semacam perjanjian politik. Dulu warga di Tanah Merah dapat KTP malah atau diberikan oleh Pak Jokowi. Terus bedanya apa? Halo bro, ini jauh banget loh. Yang satu itu adalah memfasilitasi warga negara Indonesia dengan KTP. Iya memang. Sejak Tanah Merah statusnya itu terus berkonflik, warga di sana seperti tidak punya pengakuan dari negara. Mereka tuh menempati atau mereka nggak punya pengakuan punya KTP. Tidak ada infrastruktur pemerintahan yang bisa mengadopsi mereka, misalnya RT, RW. Akibatnya apa? Akibatnya hak-hak mereka sebagai warga negara nggak bisa jalan. Nggak bisa ada misalnya hak untuk pemilu, ya nggak punya KTP, gimana mereka bisa mencoblos?
hak untuk mendapatkan bansos misalnya, hak untuk ada program-program pemerintahan yang lain kalau mereka nggak punya KTP. Itu problem yang serius. KTP adalah hak dasar warga negara. Sebab dengan itu, administrasi sebagai warga negara, hak-hak sebagai warga negara secara administratif bisa dimintakan atau bisa didapatkan. Orang kalau nggak punya KTP kan lo nggak bisa dapat apa-apa. Lo nggak bisa punya BPJS misalnya, lo nggak bisa punya SIM, lo nggak bisa hak perdata lo mati seolah-olah kalau nggak punya KTP. Jadi janji politik Jokowi pada saat dia mau naik jadi gubernur Jakarta untuk memberikan KTP itu jauh berbeda dengan janji politik Anies yang memberikan IMB. IMB itu adalah pengakuan negara untuk masyarakat bisa mendirikan bangunan. Sementara KTP adalah pengakuan bahwa mereka adalah warga negara. Ini jauh beda. Jauh beda maksudnya tidak ada KTP itu sebagai bukti bahwa tanah di situ sah. Lo kan bisa ngontrak rumah dan lo punya KTP di situ. Ya kan? Kalau lo udah pindah dari daerah ke Jakarta, lo punya KTP di situ. Dilalah ini yang kemudian dibentur-benturkan bahwa Jokowi juga pernah melakukan kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Menurut gua cara berpikir ini aneh. KTP dengan IMB amat sangat jauh berbeda. Justru dengan adanya persetujuan izin mendirikan bangunan di situ, ada jelas-jelas pelanggaran. Misalnya, ya tadi soal buffer zone tadi, pelanggaran wilayah atau katakanlah peruntukan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bangun rumah di tempat yang memang tidak mestinya mereka bangun rumah. Nah, ketika terjadi kecelakaan seperti kebakaran di kilang Pertamina Pelumpang dan kemudian apinya menyambar ke perumahan warga karena terlalu mepet, akibatnya ya kita rasakan sendiri. Itulah keputusan politik yang cuma didasarkan dengan ambisi saja. Syukur-syukur dengan begitu dia dapat suara yang diberikan oleh warga Tanah Merah kepada Anies Baswedan misalnya. Karena pertimbangannya cuma itu, maka pertimbangan-pertimbangan ke depan, pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut segala aspek akhirnya dilupakan. Akibatnya apa? Ya akibatnya dengan cara berpikir yang jangka pendek, warga jadi korban. Korbannya siapa? Salah satunya ya korbannya Anies Baswedan karena mengeluarkan keputusan yang justru membahayakan warga. Ini kan seperti ada anak ya, ketika Anies misalnya, ketika Ahok tidak setuju warga di sana mendapatkan IMB atau pengesahan terhadap lahan tersebut. Kenapa? Karena memang wilayahnya bahaya. Iya sih, yang namanya orang ya, tinggal di situ kan mau ada pengakuan dan mereka nggak gampang untuk pindah cari tempat lain. Ini sama aja kayak orang tua ketika anaknya lagi main-main sama api, sama korek api, di sebelahnya ada bensin. Orang tua yang berpikir panjang pasti melarang anaknya itu. Melarang, jangan main di situ. Itu di sebelahnya ada bensin. Kalau lo main api di situ nanti beresiko. Kayak gitu kan. Anaknya nangis karena nggak suka permainan yang menyenangkan itu dilarang. Karena nggak suka kegembiraannya dibatasi. Tapi orang tua yang berpikir kritis atau orang tua yang berpikir panjang pasti tetap bertahan dengan keputusannya. Nggak peduli anaknya nangis karena ini demi keselamatannya. Sementara orang tua yang cuma pingin nyenengin anaknya membiarkan saja. Yang penting anak itu ketawa-ketawa riang, yang penting dia bisa gembira pada saat itu. Tapi ya akhirnya kalau terjadi bahaya, dia sendiri yang akan menyesal. Nah ini sama. Ada warga di situ yang kepingin banget mereka dapat pengakuan tinggal di situ. Menuntut-nuntut bahwa kalau gue nggak dapat sertifikat atau gue nggak dapat izin pengesahan tinggal di sini, gue nggak akan kasih suara lo ke lo. Karena Anies berpikirnya cuma suara, akhirnya nggak terlalu peduli dengan keselamatan itu. Itu yang kemudian terjadi dan akhirnya banyak makan korban. Yang kedua memang kalau kita perhatikan kebakaran kilang minyak ini kan bukan cuma sekali, Balongan juga terjadi dan lain-lain juga terjadi. Gue rasa juga penting juga Pertamina meningkatkan tingkat keamanannya dalam proses pekerjaannya sehingga bahayanya bisa ditekan sedemikian rupa. Iya ada human error, iya ada kesalahan manusia, iya ada kealpaan, tetapi bagaimana proyek-proyek strategis itu ya harus jauh lebih safety lah, harus jauh lebih aman agar
tingkat bahayanya bisa ditekan sedemikian rupa, jangan sampai menjadi masalah yang kemudian mengakibatkan banyak orang jadi korban. Cuma ada dua pilihannya, pindahkan kilang minyak itu sehingga menjauh dari warga, atau pindahkan warga. Pilihannya cuma itu, dan itu harus dieksekusi dengan cepat. Kalau enggak, kita seperti menunggu ada bahaya-bahaya berikutnya. Dan harus dicatat, kebakaran kemarin di Pelumpang itu bukan cuma sekali loh. Tahun 2009 juga pernah terjadi kebakaran, dan korbannya juga banyak. Jadi memang harus lebih efektif, harus lebih memperhatikan semua sisi. Jangan cuma karena kepentingan politik seperti Anies Baswedan, akhirnya nyawa orang jadi taruhan. Kalau yang kayak begini saja nggak bisa ditangani, pemimpin yang tidak bisa berpikir jauh ke depan, bahaya banget kalau kita serahkan Indonesia kepada orang-orang kayak gini. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.